Nah, Undang-Undang Nomor 28 ini justru menurut saya bukan melindungi agar orang tidak diperlakukan diskriminatif berdasarkan SARA, tapi justru menggunakan isu SARA untuk menjebak orang, untuk menangkap orang, untuk mengkriminalkan orang, untuk mempidanakan orang. Jadi SARA yang tadinya kita harapkan tidak menjadi alat yang diskriminatif, tapi sekarang justru menjadi alat untuk memenjarakan orang. Itu yang saya lihat. Jadi ada different direction dari maksud untuk menghilangkan diskriminasi dengan berbasis SARA tersebut. Justru sekarang SARA dijadikan tameng untuk membunuh atau untuk mengkriminalkan lawan politik atau orang-orang yang kritis terhadap kekuasaan. Undang-undang yang diterapkan hari ini itu potensial mengganggu demokrasi konstitusional kita. Sebagai contoh misalnya, kebebasan menyatakan pendapat dengan mudahnya dikatakan menyampaikan berita bohong. Apakah kita harus menjadi malaikat dulu untuk menyatakan pendapat agar pendapat kita dianggap tidak menyebarkan berita bohong? Itu tidak mungkin. Padahal, balik lagi pada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28F mengatakan yang namanya warga negara, manusia itu berhak memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Bayangkan, konstitusi yang sudah capek-capek kita amandemen untuk memberikan perlindungan dalam hal the right to information, tiba-tiba dengan mudahnya dikalahkan dengan Undang-Undang 1 1946 yang dihidupkan kembali, padahal undang-undang ini adalah undang-undang pada masa peralihan. Begitu yang mulia. Saudara tahu ya tentang dakwaan jaksa penuntut umum berkaitan dengan Habib Bahar Smith yang didakwa dalam pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 1946 itu berkaitan dengan menyebarkan berita bohong dan mengakibatkan keonaran, begitu definisinya. Menurut saudara ahli, bisa saudara jelaskan kaitan dengan sejarah mungkin ya, karena ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan ini baru kemudian undang-undang ini timbul lagi pada saat tahun-tahun ini saja, belum lama bisa diterapkan pada Habibana Rizik Syihab, kemudian dengan yang lainnya. Bisa mungkin diceritakan atau disampaikan apakah undang-undang ini masih bisa atau pantas diterapkan oleh jaksa berkaitan dengan kondisi saat ini, begitu. Iya, terima kasih penasihat hukum, yang mulia hakim ketua dan hakim anggota, para penasihat hukum, rekan saksi dan juga Habib Bahar serta penuntut umum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan keterangan ahli. Jadi insya Allah saya akan menyampaikan apa yang saya pahami, saya ketahui, dan juga tentu berdasarkan pengetahuan yang bisa dibaca di buku atau berdasarkan pengalaman. Jadi ini bukan kali pertama saya memberikan keterangan terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 1946. Sebelumnya dalam sidang Habib Rizik juga saya memberikan hal seperti ini. Jadi background ilmu saya itu adalah hukum tata negara atau kalau bahasa Inggrisnya constitutional law atau hukum konstitusi, dan kita tahu konstitusi itu adalah the supreme law of the land. Jadi dia adalah hukum tertinggi dari suatu negara, sehingga hukum pidana, hukum perdata dan lain sebagainya itu bagian dari hukum konstitusi yang kita tahu bahwa konstitusi itu berada pada hierarki tertinggi. Setelah konstitusi tap MPR, kemudian undang-undang itu termasuk undang-undang terkait nomor 1 1946, kemudian undang-undang ITE dan lain sebagainya, dan sebagai perpu, kemudian di bawahnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Jadi konstitusi itu adalah sebagai roh dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan di dalam konstitusi itu ada Pancasila. Jadi kalau saya bicara konstitusi, teorinya adalah peraturan perundang-undangan lainnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Itu satu statement yang
penting saya sampaikan, jangan sampai kemudian tiba-tiba tidak ada relevansinya dengan konstitusi. Ini relevansinya besar sekali karena konstitusi itu mengatur banyak hal, termasuk hal yang terkait dengan misalnya human right atau hak asasi manusia. Satu. Yang kedua, Undang-Undang 1 1946 ini atau tentang peraturan hukum pidana ini adalah undang-undang yang tidak dibuat berdasarkan prosedur yang tercantum dalam konstitusi kita. Jadi konstitusi kita itu adalah yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian diberlakukan kembali melalui dekret 5 Juli 1959, dan kemudian telah diubah 4 kali mulai dari tahun 1999 sampai 2002. Jadi itulah konstitusi kita. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 dengan 4 perubahannya. Nah, kita tahu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, undang-undang itu dibentuk dengan joint power antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Di eksekutif ada presiden, kemudian di legislatif ada DPR dan DPD. Tapi persetujuan undang-undang memang antara presiden atau pemerintah dengan DPR. Undang-Undang 1 1946 ini tidaklah mengikuti pakem undang-undang, karena pada waktu itu kita belum ada yang namanya DPR, apalagi DPD, karena DPD baru dikenalkan melalui perubahan Undang-Undang Dasar perubahan ketiga tahun 2001. Karena itu saya mengatakan harusnya ya Undang-Undang 1 1946 ini tidak lagi diterapkan di bumi Indonesia. Kenapa begitu? Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, majelis hakim yang mulia akan bertanya, toh belum dicabut? Iya. Jadi undang-undang itu tidak berlaku menurut saya paling tidak 3 hal. 1, melalui keputusan hukum. Keputusan hukum itu kalau undang-undang di Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berlaku lagi. Yang kedua, itu melalui lawmaking proses pembentukan undang-undang. Dalam hal ini bisa melalui RUU atau Perpu. Jadi Perpu itu kan harus disetujui juga di DPR. Nah, yang ketiga, melalui praktik di pengadilan. Jadi praktik di pengadilan bisa menyampingkan undang-undang. Misalnya undang-undang tersebut dirasakan tidak lagi adil, tidak lagi memenuhi katakanlah rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, atau sebenarnya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tetapi belum dicabut secara formal karena tidak diajukan. Saya beranggapan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Undang-Undang Nomor 1 1946 itu harusnya tidak diberlakukan lagi saat ini, karena selain dia tidak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah berlaku, karena pada waktu itu kita tahu hanya ada presiden dan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang melakukan pekerjaan seperti membantu presiden, karena belum ada MPR, DPR, DPA, BPK dan lain sebagainya. Nah, sementara materinya juga adalah materi yang hari ini mudah sekali untuk menjerat orang-orang. Jadi kalau kita bicara tentang penerapan hukum itu paling tidak harus adil, proporsional, rasional. Nah, undang-undang ini adalah undang-undang yang menurut saya sangat tidak rasional. Coba bayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, atas perbuatan yang barangkali belum jelas, nanti saya konstruksikan apa sih yang dilakukan Habib Bahar sesungguhnya sehingga dia harus diancam dengan hukuman 10 tahun penjara. Karena jangan lupa Undang-Undang Nomor 1 ini pasal 14 ayat 1 itu ancaman hukumannya sampai 10 tahun. Pasal 15 ancaman hukumnya memang 2 tahun. Jadi itu pendapat saya yang mulia dan penasihat hukum. Baik. Tadi saudara saksi sampaikan bahwa ada cacat prosedur ya. Artinya pada saat itu masih dalam kondisi transisi dan tidak ada lembaga yang seharusnya sekarang ini DPR yang membuatnya dengan presiden. Nah, dengan kondisi seperti itu, apakah kaitannya dengan dakwaan jaksa penuntut umum tadi yang sudah saya sampaikan, kaitan dengan hoak ya, hoak penyebaran berita bohong, kemudian menimbulkan keonaran. Kalau dilihat dari materi acuannya itu kan harus menimbulkan keonaran.
harus ada konkret. Nah, kemarin kita juga banyak dapat saksi-saksi yang menyampaikan bahwa ada pengamat sosial media, keonaran itu tidak harus disampaikan di media sosial, tapi harus fakta, harus ada keonaran yang fakta, yang nyata, bukan hanya di media sosial. Nah, menurut ahli bahwa berkaitan dengan ini, pendapat ahli apa? Ya, yang mulia ya, walaupun undang-undang ini menurut saya tidak layak lagi dipergunakan, tetapi de facto dia digunakan untuk mendakwa terdakwa. Saya ingin membacakan undang-undang ini ya, yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1946 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Jadi luar biasa, ini tidak main-main ancaman hukumannya. Kalau dikaitkan dengan fakta atau kejadiannya, maka rasionalitas kita akan bertanya, apakah iya penerapan hukum seperti itu? Walaupun dalam praktek nanti kena 10 bulan atau apa, tapi intinya adalah undang-undang ini digunakan. Nah, kalau kita lihat pasal ini, yang mulia dan juga penasihat hukum, ini adalah satu kesatuan unsur yang harus terpenuhi semua. Jadi unsur barang siapa harus ada, kemudian unsur menyiarkan. Kalau kita bandingkan dengan misalnya Undang-Undang ITE yang mengatakan dengan sengaja menyebarkan informasi, maka definisi menyiarkan itu berbeda sesungguhnya dengan menyebarkan. Kalau menyiarkan itu kan ada definisinya sendiri, menggunakan frekuensi penyiaran. Jadi tunduk pada Undang-Undang Penyiaran. Coba lihat nanti. Nah, pertanyaannya adalah, ini kan harus ada satu kesatuan. Jadi tindakan menyiarkan, lalu akibat dari menyiarkan itu yang sudah dia perkirakan itu memunculkan keonaran. Saya membayangkan keonaran itu adalah keonaran yang sifatnya fisikal. Misalnya timbulnya huru-hara, korban jiwa, korban harta benda, korban cacat dan lain sebagainya. Bukan keonaran yang sifatnya virtual. Karena kalau keonaran yang sifatnya virtual, tiap hari kita mengalami itu. Tiap hari. Saya bikin konten YouTube, tiap hari saya di debat orang, ya kan? Orang berkelahi, kadang-kadang numpang berkelahi di tempat saya. Jadi mestinya keonaran yang sifatnya faktual mengenai diri orang atau harta benda. Kira-kira begitu. Baik itu memunculkan korban jiwa ataupun luka-luka atau cacat dan lain sebagainya. Nah, sepanjang pengetahuan saya atau sependek pengetahuan saya tidak melihat hubungan kausalitas itu di kasus ini. Jadi ketika misalnya terdakwa menyampaikan suatu hal yang sangat kritis, kan saya menganggap itu kritik, sangat kritis, maka unsur menyiarkannya tidak ada sesungguhnya. Kan dia berceramah, yang menyiarkannya orang lain. Lalu kemudian unsur menyebabkan keonarannya yang saya katakan harus fisikal itu juga tidak ada. Tetapi saya ingin garis bawahi soal penyiaran yang mulia. Kalau setiap penyiaran yang memunculkan potensi keonaran kita bisa dipidanakan, mati semua yang namanya YouTuber itu. Atau misalnya penyelenggara penyiaran televisi-televisi itu. Karena begitu dianggap bahwa wah, dia menyebarkan berita bohong, tiba-tiba kita yang kebetulan merilai acara itu kena juga kita, karena dianggap kita menyiarkan berita bohong. Apakah dari sisi logika hukum seperti itu? Kan tidak seperti itu. Apalagi pidana ini ultimum remedium. Dia harus menjadi jalan terakhir kalau seandainya tidak mungkin lagi yang namanya restoratif justice, rekonsiliasi dan lain sebagainya. Kalau ini dengan Undang-Undang 1 1946 ini sekarang ini ada banyak orang, ada kelompok orang yang setiap saat ngintip kita. Orang-orang yang suka memberikan statement, kemudian mengkritisi kekuasaan. Awas kalau terpeleset saya laporkan, menyebarkan berita bohong. Kena kita. Saya kira dalam kesempatan ini saya apel kepada hakim, Majelis Hakim Konstitusi. Apa begitu penegakan hukum itu melalui undang-undang yang sebenarnya sudah penggunaannya menurut saya sudah keterlaluan dalam menjerat atau mempidanakan orang yang
barangkali menyampaikan berita yang katakanlah perlu dikoreksi, tetapi tiba-tiba dipidanakan. Satu lagi, kita jangan lupa bahwa ada undang-undang pers misalnya, atau undang-undang penyiaran. Kalau seandainya sebuah berita, sebuah fakta, sebuah pemberitahuan itu dianggap tidak benar, maka sebenarnya tersedia saluran untuk melakukan hak jawab. Jadi silakan menggunakan hak jawab dengan frekuensi yang sama, dengan tempat yang sama, sehingga ada keseimbangan di masyarakat. Ya, sebagai contoh saya di fitnah misalnya. Oke lah. Lalu kemudian saya upayakan untuk membendung itu melalui hak jawab saya dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kan tidak terjadi. Padahal balik lagi pada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F mengatakan bahwa yang namanya warga negara, manusia itu berhak memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Bayangkan, konstitusi yang sudah capek-capek kita amandemen untuk memberikan perlindungan dalam hal the right to information, tiba-tiba dengan mudahnya dikalahkan dengan Undang-Undang 1 1946 yang dihidupkan kembali, padahal undang-undang ini adalah undang-undang pada masa peralihan. Begitu yang mulia. Saudara Andi tadi mengatakan bahwa ada pengabaian terkait dengan suatu ketentuan undang-undang yang masih berlaku, antara lain melalui keputusan hukum, ya, mungkin itu dengan judicial review atau dan sebagainya. Kemudian ada law making proses, membuat RUU untuk menafikan hal tersebut, atau secara praktek tadi. Nah, pertanyaan saya adalah apakah memungkinkan dari sisi konstitusi dari praktek tadi, atau memungkinkan jurisprudensi tadi untuk mengimplementasikan yang saudara ahli katakan tadi terkait dengan khususnya penerapan Undang-Undang 1 tahun 1946 pasal 14 dan 15 ini? Iya, sering kan kita berdalih bahwa suatu undang-undang itu secara formal masih berlaku sebagai hukum positif. Padahal di Republik ini Majelis Hakim yang mulia dan juga penasihat hukum serta penuntut umum, banyak sekali undang-undang yang secara formal masih berlaku, tercantum, tapi secara sosiologis tidak lagi berlaku. Misalnya undang-undang tentang land reform nggak pernah dipraktekkan. Sebagian besar tentang undang-undang tentang pokok agraria juga nggak pernah dipraktekkan. Jadi banyak undang-undang yang barangkali sudah out of date. Tetapi kita tidak memiliki kapasitas untuk langsung menggantinya, atau kadang-kadang dibiarkan saja karena dianggap sudah ada penggantinya yang lebih baru. Kadang-kadang lupa dicabut undang-undangnya. Nah, karena itulah kalau kita bicara tentang hukum, hukum tidak hanya law in a book, tapi law in action juga. Jadi tidak hanya hukum di atas kertas, tapi hukum di lapangan. Jadi di atas kertas, hukum itu atau undang-undang itu bisa saja dia masih berlaku secara formal, tetapi karena dirasakan tidak adil, dirasakan tidak proporsional, dalam secara sosiologis sudah ditolak misalnya, maka sangat mungkin kemudian ada, kalau bahasa penyimpangan itu bukan penyimpangan, pengenyampingan. Kalau penyimpangan itu berarti disimpangi, tapi pengenyampingan itu set aside, dia tidak diterapkan di dalam kasus itu. Nah, misalnya kalau kita bicara tentang penyiaran berita bohong dan lain sebagainya, apakah tidak ada yang lebih proporsional untuk diterapkan misalnya? Kalau misalnya nuansanya adalah nuansa mengenai penghinaan misalnya, kan sebenarnya yang saya dengar awalnya kan nuansanya penghinaan terhadap pejabat publik sesungguhnya, yang hari-hari terakhir ini juga dipermasalahkan dengan persetujuan kitab undang-undang hukum pidana. Apakah kemudian tidak ada hukum lain? Padahal hukum lain itu ada. Kalau memang pejabat publik merasa terhina, dia bisa melakukan pengaduan sebagai delik aduan. Kalau menurut Undang-Undang ITE ancaman hukumnya 4 tahun dan tidak perlu ditahan, kan begitu. Tapi dalam praktik sering sekali tidak menggunakan delik penghinaan, tapi deliknya adalah berita bohong yang 10 tahun dan kemudian penyebaran kebencian yang berbasis sara dengan ancaman hukuman 6 tahun sehingga sah untuk dilakukan penahanan. Nah, modus-modus seperti ini
majelis hakim harusnya dihentikan dalam praktik hukum di Indonesia seandainya kita ingin adil. Tapi kalau misalnya dipelihara terus hal seperti ini, maka ya lama-lama tidak ada lagi kebebasan di Republik Indonesia ini untuk menyampaikan sesuatu. Karena tidak mungkin sebagai manusia kita menyampaikan sesuatu itu 100% benar. Seorang profesor doktor sekalipun bisa jadi apa yang disampaikannya itu karena dia lupa, referensinya kurang dan lain sebagainya, maka dia keliru. Tapi keliru bisa langsung dikonstruksikan sebagai penyebaran berita bohong. Lalu dicarilah keonaran yang lebih mutakhir, yaitu keonaran virtual atau keonaran daring, yaitu pro dan kontra yang sebenarnya bisa direkayasa juga. Jadi karena itu, kalaupun MK belum sempat melakukan judicial review-nya, menghilangkannya, kalaupun Presiden dan DPR belum sempat menghapuskannya, maka paling tidak dalam praktik-praktik bernegara, terutama di persidangan, ketentuan-ketentuan yang tidak rasional, tidak proporsional itu bisa di set aside, dikesampingkan, bukan disimpangi ya, dikesampingkan. Karena MK saja dulu waktu putusan pertama pernah menyampingkan undang-undang, bahkan yang dikesampingkan itu undang-undang MK sendiri. Jadi undang-undang MK itu pasal 50 membatasi yang bisa dijadikan judicial review adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tanggal 19 Oktober tahun 1999. Tapi Hakim MK menilai, waduh, kalau kami dibatasi hanya bisa menguji undang-undang di atas perubahan pertama tahun 1999, sementara banyak undang-undang di masa lalu sebelum perubahan pertama yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang baru, maka MK akan terhalang kewenangannya untuk menjadi the guardian of the constitution, sebagai penjaga konstitusi. Maka MK menyampingkan ketentuan pasal 50 itu, tidak menerapkannya di dalam kasus konkret itu. Karena rasa keadilan, sense of justice hakim mengatakan kita harus set aside ketentuan ini. Begitu yang mulia. Baik, kemudian tadi penjelasan dari saudara ahli kan terkait dengan pertanyaan saya selanjutnya adalah jadi mungkin ya, meskipun Mahkamah Konstitusi belum membatalkan undang tersebut, jadi kita kesampingkan tuh, saya tegaskan sangat memungkinkan ya. Tadi bukan hanya mungkin, sudah terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi pertama kali tahun 2003 Desember. 2003 Desember ya. Oke. Baik. Kemudian selain tadi, kalau misalnya unsur itu apakah hanya adil untuk mengesampingkan itu? Apakah tidak ada misalnya unsur rasional atau proporsional gitu? Apa hanya adil aja atau tiga-tiganya? Unsur yang memang bisa dijadikan dasar menurut ahli untuk menyampingkan, ya, mengesampingkan undang-undang tersebut meskipun tidak dianulir oleh MK. Ya, yang mulia, penasihat hukum sekalian, kita tahu bahwa kadang-kadang tujuan penegakan hukum itu untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kalau kita bisa dapat tiga-tiganya, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita hanya dapat satu, tidak dapat dua misalnya. Karena itulah kita bisa mengukur apakah Undang-Undang Nomor 1 1946 ini itu kalau dilakukan penegakan hukum dia adil, dia bermanfaat, dia memberikan kepastian hukum. Kalau saya karena di sini dipanggil sebagai ahli, saya mengatakan undang-undang ini tidak memiliki kepastian hukum. Ukuran untuk mengatakan seseorang itu berita bohong atau tidak itu nggak jelas. Suka-suka saja. Ada orang yang menyampaikan statement tertentu yang bagi suku masyarakat tertentu biasa aja menyebut. Saya nggak perlu menyebutkan istilahnya. Tiba-tiba dipermasalahkan, ya kan? Gitu. Dan tiba-tiba bisa dikonstruksikan pasal berita bohong juga. Jadi biasanya tandem dengan penyebaran kebencian yang berbau sara dengan melakukan berita bohong. Jadi hampir setiap pengaduan aktivis-aktivis yang menyampaikan catatan-catatan kritis terhadap pemerintahan itu selalu dengan
tuduhan berita bohong. Bahkan yang paling anehnya, Greenpeace itu pernah diadukan hanya karena soal statistik. Bicara kurang lebih ya, deforestasi. Jadi katanya zaman pemerintahan X, deforestasinya 7. Zaman pemerintahan Y, deforestasinya 3. Kan begitu? Jadi cara membacanya kan tergantung kita penyajiannya. Kalau kita membacanya secara optimis, maka kita akan mengatakan bahwa pemerintahan Y itu berhasil karena cuma 3 deforestasinya. Tapi kalau kita bicara tentang nilai absolut menjadi 10 kan? Yang tadinya 7 belum diselesaikan ditambah 3 jadi 10. Maka pemerintahan yang terakhir itu tidak lebih baik atau bahkan lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya. Nah, cara penyajian yang akumulatif seperti itu tiba-tiba dilaporkan karena dianggap menyampaikan atau menyebarkan berita bohong. Yang seperti ini, yang mulia, saya kira bukan tujuan penegakan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Betapa mudahnya orang dipenjarakan hanya karena pasal-pasal menyebarkan berita bohong ini. Dan banyak korbannya sudah. Itu tambahannya. Baik, kemudian terkait dengan kasus ini, kasus misalnya soal berita, ada tuduhan mengenai yang tadi kan kita sudah bahas pasal 14 dan 15 Undang-Undang 146 dengan juntunya pasal 55. Ada lagi pasal yang dituduhkan misalnya dalam suatu perkara, biasanya pasal tersebut itu berkaitan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Saya bacakan saudara Anda. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas syarat. Nah, hukumannya ada di sanksinya di pasal 45-nya, yaitu dibuat di pasal 45A-nya. Pertanyaan saya adalah, apakah di situ harus ditujukan jelas unsur sarannya itu kepada siapa orangnya atau bisa ditafsirkan sesukanya? Mohon saudara Arif bisa jelaskan. Iya, sekali lagi ketentuan itu harus bersifat kumulatif. Jadi semua unsur-unsurnya harus terpenuhi. Walaupun saya agak ketawa juga dengan perumusan pasal itu. Jadi ada yang tadi setiap orang dengan tanpa hak gitu ya. Kemudian menyebarkan informasi dengan untuk kebencian berbau sara dan lain sebagainya. Artinya kalau dengan hak boleh dong. Ya kan? Tapi oke lah, itu sesuatu yang legal draftingnya yang mengandung tanda tanya. Tapi yang paling penting adalah semua unsurnya terpenuhi atau tidak. Nah, unsur tadi menyebarkan, ya kan? Menyebarkan informasi. Kita tanya, unsur orangnya siapa? Apakah orang tersebut menyebarkan? Dalam konteks ini apakah misalnya terdakwa menyebarkannya sehingga terpenuhi unsur itu? Lalu apakah tujuan dari menyebarkan informasi itu untuk kebencian yang berbau sara? Kan harus dibuktikan juga. Yang paling mudah membuktikannya itu adalah sara. Sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi harus jelas objeknya siapa yang disebarkan kebencian. Karena bisa individu, bisa kelompok. Nah, saya tidak tahu konstruksi dakwaannya. Disebarkan kepada siapa ujaran kebencian tersebut? Apakah kepada individu ataukah kepada kelompok? Oke. Kalau dia kepada individu harus basisnya sara. Kalau dia kepada kelompok basisnya juga sara. Apakah dia terkait dengan suku tertentu, agama tertentu, ras tertentu, dan antar golongan? Majelis Hakim yang mulia, pengertian antar golongan ini itu beda-beda. Karena itu harus ditemukan. Karena itu bisa dikesampingkan juga definisi golongan ini. Kenapa? Kalau kita hidup pada suasana penjajahan, golongan itu ada 3. Golongan pribumi, Eropa, Timur Asing. Tapi sejak Indonesia merdeka, golongan itu nggak dipakai lagi. Oke? Kalau kita kaitkan dengan konstitusi, golongan itu adalah golongan-golongan putusan golongan. Yang dikaitkan menurut Hatta adalah golongan-golongan dalam hal terkait dengan persekutuan ekonomi.
golongan nelayan, golongan buruh, golongan-golongan seperti itu. Tapi jangan lupa penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu nggak dipakai lagi juga, karena sudah dihilangkan melalui proses amandemen. Karena itu golongan-golongan itu harus jelas. Tapi mungkin bacaan saya kurang lengkap dengan soal golongan itu. Tetapi suku tidak, agama tidak, ras tidak. Maka kalau tidak ada semuanya, maka hukum atau pasal itu tidak mungkin bisa diterapkan terhadap suatu perbuatan menyiarkan berita, menyiarkan pendapat, opini, kendati pun dia barangkali menyebarkan kebencian. Kenapa? Kalau hanya sekedar kebencian atau penghinaan, maka berlakulah delik aduan penghinaan. Kalau dia tidak ada unsur saranya, maka berlakulah delik aduan. Jadi kalau misalnya terdakwa menyebarkan statement tertentu, menyampaikan statement tertentu terhadap individu, dan individu itu merasa terhina atau tersinggung, maka tersedia delik aduan, yaitu pasal penghinaan yang ancaman hukumannya 4 tahun. Tapi biasanya prakteknya adalah pejabat-pejabat publiknya itu nggak ngapa-ngapain, nggak mau dia. Orang lain yang kemudian mengadukan kasus itu. Karena orang lain yang mengadukan kasus itu tidak boleh menggunakan pasal penghinaan. Karena itu delik aduan. Digunakan pasal penyebaran kebencian ini yang berbasis sara. Sehingga unsurnya nggak terpenuhi, karena saranya nggak ada. Makanya saya katakan, kita harus hati-hati bicara sara. Contoh ya, misalnya, ini mohon maaf karena di persidangan. Dan mudah-mudahan tidak dibilang juga menyampaikan berita bohong. Kacau, menyampaikan keahlian di persidangan tiba-tiba disiarkan dan dianggap menyebarkan berita bohong. Ya makanya, kan tiba-tiba kan bisa jadi kan. Nah, saya kasih contoh misalnya. Kalau misalnya terkait dengan Polri. Pertanyaan saya, apakah Polri itu suku? Bukan. Apakah itu agama? Bukan. Ras? Bukan. Golongan? Bukan juga. Kalau TNI dan Polri dikatakan golongan, bahaya Republik Indonesia ini. Karena dia belongs to the nation, belong to the state. Gak mungkin dia golongan, karena dia adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau individunya, katakanlah si X, juga tambah juga tidak. Dia bukan suku, dia bukan agama, bukan ras, bukan golongan juga. Jadi termasuk juga ya, hati-hati juga menyebut golongan. Misalnya katakanlah organisasi keagamaan tertentu dibilang golongan. Enggak, itu organisasi, bukan golongan. Itu sama saja dengan organisasi itu ada ormas, ada orpol, ada organisasi masyarakat, ada organisasi politik, yaitu partai politik. Kalau kita mengkritik partai politik, ya boleh sebagai hak warga negara kita. Kalau kita mengkritik ormas, ya boleh. Tidak bisa dikatakan melakukan kritik yang berbasis sara. Karena kalau ormas dan orpol dibilang golongan yang dilindungi dengan ketentuan sara, bahaya kita. Karena kalau ormas dan orpol itu dia merepresentasikan masyarakat, sehingga dia pun bisa dikritik, bisa dikontrol oleh masyarakat. Seperti halnya pejabat-pejabat publik dan juga institusi publik atau lembaga negara. Begitu. Assalamualaikum. Baik, terakhir tadi saudara ahli mengatakan bahwa dari sisi pembuatannya, kembali ke Undang-Undang 1 tahun 1946 tadi ya, itu tidak berdasarkan ketentuan undang-undang yang baku. Tadi saya menangkap dan mendengar hal tersebut. Nah kemudian relevansi yang kedua adalah terkait dengan demokrasi atau demokratis lah. Apakah penerapan itu ada permasalahan dengan demokrasi itu sendiri yang memang harus menjawantahkan atau dijawantahkan dalam penerapan undang-undang? Bagaimana menurut Anda? Iya, Majelis Hakim yang mulia dan penasihat hukum, kalau kita bicara demokrasi, maka kita harus bicara sesuatu yang ada dasarnya. Jangan sampai kemudian kita bilang, wah demokrasi kita kebablasan dan lain sebagainya. Demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional atau konstitusional demokrasi. Jadi dasar dari demokrasi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 itu setelah amandemen konstitusi dari tahun 1999 sampai 2002 itu mengandung ketentuan-ketentuan yang luar biasa untuk melindungi demokrasi dan hak asasi. Antara lain adalah yaitu mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
Kemudian juga the right to information, kebebasan untuk memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam mengembangkan diri pribadi. Dan hak-hak lainnya, termasuk juga hak misalnya membatalkan undang-undang melalui proses judicial review dan lain sebagainya. Karena itu, undang-undang yang diterapkan hari ini itu potensial mengganggu demokrasi konstitusional kita. Sebagai contoh misalnya, kebebasan menyatakan pendapat dengan mudahnya dikatakan menyampaikan berita bohong. Apakah kita harus menjadi malaikat dulu untuk menyatakan pendapat agar pendapat kita dianggap tidak menyebarkan berita bohong? Kan tidak mungkin. Karena itu kita harus melihat kaitannya dengan konstitusi kita. Kalau undang-undang itu sudah mengganggu konstitusi, apalagi undang-undang itu diterbitkan sebelum konstitusi itu lahir, amandemen konstitusi ini, ya harusnya tidak dipakai dalam praktek ketatanegaraan kita. Kalau lalai pembentuk undang-undang, lawmakers karena mereka sibuk, kalau MK tidak membatalkannya karena tidak ada pengujian, paling tidak hakim dalam praktek pengadilan itu bisa set aside menyampingkannya. Termasuk juga undang-undang ITE. Makanya sekarang kalau tidak salah hari ini saya baca surat presiden untuk merevisi undang-undang ITE itu. Karena ini undang-undang yang dikeluhkan. Asbabun nuzul dari undang-undang ITE ini, Majelis Hakim yang Mulia, adalah untuk melindungi transaksi elektronik. Karena banyak penipuan, ya kan, melalui internet itu, yang tujuannya adalah ya uang. Tapi tiba-tiba dalam perkembangannya, loh, kok undang-undang ini dipakai untuk menjerat aktivis, untuk menjerat orang yang berbeda pendapat. Ini yang paradoks yang luar biasa terhadap undang-undang ITE. Padahal undang-undangnya sendiri bernama Informasi dan Transaksi Elektronik. Hampir tidak pernah orang dijerat dengan undang-undang ITE ini karena misalnya melakukan penipuan berbasis internet misalnya. Yang ada adalah karena mengkritik, karena dianggap menyebarkan kebencian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena itu saya terus terang sangat sering membahas dua undang-undang ini sampai hafal, yang menurut saya betul-betul ancaman bagi demokrasi konstitusional kita. Itu yang mulia. Maaf, tadi ada yang lupa saudara ahli tadi mengatakan tentang antar golongan. Saya mengantisipasi kenawuran yang bisa ditimbulkan oleh interpretasi beberapa pihak terkait dengan antar golongan tadi dalam unsur sara, ya, di pasal 28 tadi. Itu sangat mungkin untuk diserampangkan maknanya sendiri. Kenapa? Karena ada putusan MK nomor 76/PUU Romawi 25/2017. Saya bacakan. Istilah antar golongan adalah semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras. Artinya ini menimbulkan kekaburan baru yang bisa dimaknai serampangan, ya tadi akhirnya dijadikan karet untuk menjerat siapapun yang memang ya dibuka pasal karet lah seperti itu. Artinya celah seperti itu ada nanti. Makanya saya tadi ketika saudara ahli mengatakan mengenai sara tadi, saya teringat tadi putusan MK nomor 76 nanti. Bagaimana menurut ahli yang seharusnya supaya kita bisa bertujuan tadi sampai gitu tentang rasional, proporsional, dan adil sendiri? Iya, putusan MK itu kan itu pertimbangan hukumnya. Jadi rasio disidendinya bukan amar putusannya. Kalau amar putusannya kan mengabulkan, menolak, menyatakan tidak dapat diterima, menyatakan undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Nah itu biasanya rasio legisnya itu dimuat di situ ya. Nah, ini kan sebenarnya guidance bagi penerapan hukum termasuk juga hakim di semua jenjang pengadilan, bahwa kalau kita mau menginterpretasikan golongan itu, ya dia bukanlah sara, bukanlah agama, bukanlah ras, kan begitu kira-kira. Di luar itu apa? Ya sudah diserahkan kepada kebijakan hakim. Harus adil, harus proporsional. Masa satu orang misalnya dibilang golongan misalnya, ya kan? Masa TNI Polri dibilang golongan, kan gitu. Makanya saya katakan golongan itu adalah bagian dari yang banyak. Jadi kalau yang banyak itu satu kesatuan Indonesia bernama Indonesia, maka golongan itu tidak boleh lebih besar dari Indonesia. Kira-kira begitu. Nah, kalau dia menyandang nama sebagai institusi negara,
maka dia nggak bisa dibilang golongan. Dia nggak belongs to the golongan, tapi belongs to the state. TNI, Polri, MPR, DPR, DPD nggak bisa dibilang golongan. Jadi tidak bisa kita mengkritik anggota DPR dibilang melakukan ujaran kebencian berbasis sara, suku tidak, ras tidak, agama tidak, dan dianggap golongan. Itu golongan apa? Golongan anggota DPR. Misalnya gitu. Kira-kira begitu ya. Baik, berarti itu ada pedoman ya supaya tidak lepas dari rasional, proporsional, dan adil ya. Iya. Jadi ini hukum ini majelis hakim kan ilmu sosial. Kita nggak bisa memberikan patokan yang limitatif terhadap misalnya apa sih yang dimaksud dengan rasional itu, apa yang dimaksud dengan proporsional itu, apa yang dimaksud dengan adil itu. Kalau MK dengan santainya mengatakan adil itu adalah memberlakukan yang sama untuk hal yang sama, memberlakukan yang berbeda untuk hal yang berbeda. Tapi itu kan juga ya memerlukan penjelasan lebih lanjut juga. Tapi intinya adalah sense of justice, rasa keadilan itu pasti ada di masing-masing hakim. Karena itu dia bilang just, hakim, adil, kan kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Ini dari saya cukup. Terima kasih. Terima kasih yang mulia rekan Wakil terhormat. Saksi ahli dulu Pak, saksi ahli. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 secara kasat mata saja kita tahu bahwa ini lahir tahun 46 kan gitu. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 terusus di pasal 28, itu saya, ini pendapat saya ya, itu belum pernah saya dengar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu hidup ya. Kemudian setelah lahir Undang-Undang ITE, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang tadinya tidur, dia bangun jadi zombie, kemudian jadi vampir. Kan itu. Artinya Undang-Undang 46 ini siap menyantap siapapun yang dianggap memang untuk si pemakai lah, kalau saya bilang gitu ya, pantas untuk diterapkan undang-undang ini. Ini menurut saksi ahli bagaimana pendapatnya? Ya sekali lagi ini berdasarkan apa yang ahli ketahui yang majelis ya. Dan saya manusia bisa saja keliru. Sepanjang atau sependek pengetahuan ahli, undang-undang ini digunakan ketika ada kasus Ratna Sarumpait terutama. Karena kan kita tahu waktu itu kan ada persaingan di pemilu. Waduh, kalau persaingan di pemilu ini semua penggunaan undang-undang dipakai semua. Undang-undang makar dipakai, undang-undang berita bohong dipakai, semua dipakai pokoknya. Yang kena makar tuh banyak juga, walaupun kemudian sampai sekarang nggak juga diproses, tapi tetap saja masih dalam posisi sebagai tersangka yang at any time bisa dibuka-buka lagi masalahnya. Nah, pada waktu itu kita tahu bahwa Ratna Sarumpait itu mengatakan kepada publik kalau dia diantemin, kira-kira gitulah ya, oleh pendukung pasangan yang tidak didukungnya. Nah, orang marah pada waktu itu, ya kan? Orang marah, jengkel, karena memunculkan keonaran pada waktu itu. Walaupun tidak sampai juga korban jiwa, korban harta, kan begitu. Lalu dicarilah kira-kira undang-undang yang kompatibel apa? Coba apa? Selain penyampaian berita bohong kan? Kira-kira begitu. Padahal kalau menurut saya itu orang sudah dihakimi 2 kali. Ketika kasusnya terbuka, kan malunya minta ampun kan? Sebenarnya kan tidak ada yang dirugikan. Memang kalau kita bicara tentang proses berpemilu, wah kami dari tim ini merasa dirugikan, merasa difitnah. Kalau Anda merasa difitnah, ya pakailah pasal fitnah, kan begitu mestinya. Ya kan? Pasal fitnah. Tapi dipakai itu pasal zombie ini, yang undang-undang yang sudah lama tidur, dipakailah. Ini ada berita bohong yang bisa kena 10 tahun. Nah, setelah Ratna Sarumpait itu, banyak pihak yang kerjanya ngaduin orang. Pokoknya pakai pasal 1 1946 berita bohong, ujaran kebencian. Karena biasanya pejabat publik atau institusi publik itu tidak akan mau dia mengadukan, kan gengsi. Masa dia dikritik ngadu kan begitu. Biasanya pakai tangan yang lain. Tangan yang lain itu itulah orang-orang
yang kerjanya ngadu-ngaduin orang. Dan ternyata banyak korbannya yang sudah dipenjara tuh banyak gara-gara dua ketentuan itu. Satu, menyampaikan berita bohong, dan kedua, penyebaran kebencian. Karena itu apa iya kita mau pakai undang-undang itu terus? Padahal kita bilang bahwa kita adalah negara hukum, the rule of law. Kita negara demokrasi konstitusional, constitutional demokrasi. Kita bilang kedaulatan berada di tangan rakyat. Kita bilang bahwa yang namanya DPR wakil rakyat. Kita bilang bahwa presiden itu adalah dipilih oleh rakyat. Semuanya bermuara kepada rakyat. Begitu rakyat protes, kritik, ditangkap juga. Jadi ini satu paradoks ya. Dan itu bukan, it happens to everybody. Saya juga. Jadi saya hati-hati, bayangkan saya bikin 4.000 konten YouTube. Selalu saya pikirkan kira-kira ada deliknya nggak? Ada delik. Negara macam apa yang seperti ini? Negara kok horor jadinya. Orang ngomong ditangkap. Yang ditangkap tuh koruptor, ya kan? Ini kok salah ngomong ditangkap gitu loh. Padahal misalnya di negara yang tidak punya pasal-pasal seperti ini, kalau dia tersinggung ya bukan secara perdata, bukan aja secara perdata. Toh kalau saya pakai konstruksi hukum tata negara, kita harus membedakan antara personal, person dan institusi, person dan jabatan. Jabatan dan institusi itu nggak boleh tersinggung. Masa ada DPR tersinggung, presiden tersinggung, TNI tersinggung, Polri tersinggung? Nggak ada, karena dia institusi. Kalau ada yang tersinggung, berarti orangnya, kan begitu. Kalau orangnya tersinggung, silakan mengadu, yaitu penghinaan. Mana ada institusi tersinggung? Institusi itu benda mati, nggak punya perasaan, nggak makan dia. Saya kira itu maksudnya. Diulangnya Adi terkait Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu kan terbentuk pasca diundangkannya Undang-Undang 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia yang dikaitkan dengan adanya kejadian di Timur Timur, lepasnya Timur Timur dari Indonesia. Nah, apakah ini undang-undang ini sampai hari ini belum pernah terjadi? Walaupun ada ketika DPR itu dilakukan sidang tentang pengadilan HAM tapi bebas. Menurut ahli bagaimana? Iya, memang kita punya pengadilan HAM ya melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan undang-undang ini memang punya dua jurisdiksi, yaitu crime against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kemudian juga ada genocide. Itu sebenarnya mereka mengambil dari ICC, jadi Statuta Roma, International Criminal Court, tapi mereka punya war crimes juga. Jadi selain punya genocide, crime against humanity, dia juga war crimes juga. Nah, kita nggak punya war crimes untuk pengadilan HAM kita. Dan memang sepanjang praktiknya, sepanjang yang saya tahu, itu yang paling banyak kan pelaku pelanggaran di Timor Timur, sekarang Timor Leste, itu semua dibebaskan di tingkat pengadilan pertama, di tingkat pertama, dan satu-satunya yang dihukum warga sipil yang bernama Abilio Suarez, tetapi kemudian di Mahkamah Agung dibebaskan juga. Jadi pengadilan HAM Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini, sepanjang yang saya tahu memang belum pernah menghukum orang gitu, terutama dalam kasus kejahatan HAM di Timor Timur atau Timor Leste sekarang. Selanjutnya, terima kasih tadi jawabannya. Selanjutnya, saya ingin menanyakan apakah terbentuknya daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dikaitkan dengan teorinya Roscoe ya, Law is a Tool Social of Engineering. Apakah itu bisa dikaitkan karena itu? Ahli, tolong jelaskan. Jadi kalau kita bicara law is a tool of social engineering, itu harus dikaitkan mengenai fungsi hukum untuk membuat sesuatu struktur ke depan. Jadi kita menginginkan suatu struktur masyarakat yang kita inginkan, kita imajinasikan, maka kita bentuk hukumnya. Tapi saya tidak melihat bahwa Undang-Undang 1 1946 ini dibuat untuk jangka panjang. Saya melihatnya ini hanyalah sekedar respons
terhadap situasi tahun 1946. Pertama, undang-undang itu sendiri tidak dibentuk berdasarkan prosedur yang baku karena belum ada DPR, apalagi DPD sekarang. Yang kedua, pada waktu 1946 itu kan negeri Indonesia ini agak vulnerable, bisa dijajah kembali karena kita tahu tentara sekutu Belanda mau datang lagi dengan membonceng. Maka akhirnya tahun 1946 itu banyak sekali dianggap misalnya komprador yang bekerja sama dengan pihak-pihak Belanda yang mau menjajah kembali dan lain sebagainya. Karena itulah kemudian agar situasi kondusif pada waktu itu undang-undang ini dibentuk agar jangan sampai ada orang-orang yang menyebarkan fitnah, menyebarkan hal-hal yang tidak benar yang kemudian memperlemah republik. Misalnya waktu itu Soekarno ditangkap dan lain sebagainya, Indonesia sudah kalah dan lain sebagainya. Jadi konteksnya adalah konteks mempertahankan kemerdekaan sesungguhnya. Tapi ketika sudah pengakuan kedaulatan tahun 49 dan sudah berpuluh-puluh tahun tidak digunakan, tiba-tiba muncul lagi ini baru, kira-kira begitu. Karena itu saya tidak bisa mengatakan bahwa dia berfungsi sebagai law is a tool of social engineering. Dia bukan alat rekayasa sosial. Oke, terima kasih. Lalu pertanyaan berikutnya adalah ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh ahli tadi, materi muatannya. Kalau materi muatannya ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junto Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang peraturan perundang-undangan. Menurut ahli bagaimana? Apakah ini bisa menjadi tidak digunakan dan menjadi bagian daripada upaya daripada hakim mencari terobosan agar ini tidak digunakan seperti yang ahli sampaikan tadi berkaitan dengan hukum itu akan dikesampingkan. Ya, ini kan kita bicara soal legal drafting yang mulia. Dalam membuat suatu ketentuan undang-undang, memang sedapat mungkin tidak memiliki arti yang bisa ditarik ke sana kemari. Jadi dulu kan kita mengenal pasal-pasal karet misalnya Hadsai Artikelen. Jadi dia harus precise, dia harus terukur, harus jelas. Apalagi itu terkait dengan sanksi pidana yang ancaman hukumnya 10 tahun. Coba bayangkan, ada orang mimpi ketemu Nabi, ketemu Rasul, diadukan karena dianggap menyebarkan berita bohong. Kena pasal ini juga. Bagaimana coba mengklarifikasinya? Tapi diperiksa juga yang bersangkutan. Jadi karena saya kira kan karena soal politiknya ya, kita frankly speaking. Tapi kan nggak benar kalau menggunakan undang-undang untuk menakut-nakuti jadinya. Tiba-tiba kena berita bohong, kena berita bohong. Padahal kita manusia yang bisa jadi yang saya sampaikan tidak lengkap atau keliru karena saya lupa, namanya manusia kan. Termasuk kejadian misalnya soal KM 50. Kejadiannya kan 7 Desember 2020. Kadang-kadang yang minggu yang lalu aja kita lupa persisnya. Karena itu menurut saya materi muatan undang-undang ini jelas melangkahi ya, menyimpangi hakikat dari pembentuk suatu ketentuan undang-undang, yaitu jangan multi interpretasi yang bisa ditarik ke sana kemari dan mudahnya menjerat orang untuk dipidanakan. Saya kira tujuan negara ini kan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah kan, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk mengancam dan memenjarakan orang, kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih. Lalu saya ingin menanyakan terkait pasal 28 yang tadi sempat dibahas dan juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang penghapusan kekerasan terhadap ras dan etnis. Itu menurut ahli bagaimana terkait dengan pasal 28 Undang-Undang 11 Tahun 2008 tersebut? Terima kasih. Iya, ini justru memunculkan paradoks. Jadi paradoks itu adalah kita ingin agar yang namanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongannya dalam tanda kutip itu benar-benar diperhatikan.
benar-benar kita laksanakan agar diskriminasi ini tidak terjadi. Dan ini juga berasal dari kovenan-kovenan internasional sesungguhnya seperti ICCPR dan lain sebagainya yang akhirnya juga diadopsi oleh Undang-Undang Nasional tahun 2005. Jadi kita ingin menjadi bangsa yang egaliter, bangsa yang memperlakukan semua sama, tidak memandang suku, agama, ras dan antar golongan, tentu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Nah, Undang-Undang Nomor 28 ini justru menurut saya bukan melindungi agar orang tidak diperlakukan diskriminatif berdasarkan sara, tapi justru menggunakan isu sara untuk menjebak orang, untuk menangkap orang, untuk mengkriminalkan orang, untuk mempidanakan orang. Jadi sara yang tadinya kita harapkan tidak menjadi alat yang diskriminatif, tapi sekarang justru menjadi alat untuk memenjarakan orang. Itu yang saya lihat. Jadi ada different direction dari maksud untuk menghilangkan diskriminasi dengan berbasis sara tersebut. Justru sekarang sara dijadikan tameng untuk membunuh atau untuk mengkriminalkan lawan politik atau orang-orang yang kritis terhadap kekuasaan. Oke, terima kasih. Satu lagi terkait dengan adanya, kalau melihat dari laporan P3 tadi, ada Komnas HAM maupun pemerintah yang kelihatannya melakukan pembiaran atau pengisian terhadap hak asasi manusia. Menurut pendapat ahli, ini harusnya bagaimana upaya dari kami sebagai kuasa hukum dan terkait dengan keluarga korban terhadap pengisian adanya pembiaran yang dilakukan oleh Komnas HAM yang membuat laporan seperti apa adanya, hanya memihak sebelah, dan pemerintah melakukan pembiaran. Terima kasih. Ya, karena ditanya saya jawab, walaupun mungkin tidak terlalu relevan dengan kasus yang sedang kita persoalkan. Jadi kalau kita lihat pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum itu ada crime by omission, crime by commission. Jadi ada yang dilakukan oleh orang atau institusi, jadi crime by commission, tapi ada juga crime by omission karena pembiaran. Nah, di dalam hukum kan kita tahu bahwa kalau kita membiarkan sebuah kejadian bisa kita kena. Misalnya kita di pinggir kolam, duduk-duduk aja, ada anak kecil tenggelam, kita biarin aja, kan kita kan doing nothing, nggak ngapa-ngapain. Tapi itu kita dianggap melakukan kejahatan, tetapi by omission, membiarkan dia. Nah, dalam konteks KM50 ini, maka dua-duanya bisa terjadi, bisa crime by commission, yaitu orang yang melakukannya, tapi bisa juga crime by omission kalau kekuasaan membiarkannya untuk tidak diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan mencari atau menggapai keadilan. Saya tanya, keputusan Pengadilan Jakarta Selatan itu kapan ya? Kapan dan sudah inkrah atau belum? Belum inkrah. Dan kapannya? Yang jelas setelah Januari kan? Kalau tidak salah 8 Maret. Berapa? 8 Maret. 8 Maret ya. Bisa nggak kita menjadikan suatu putusan yang datangnya belakangan ya, untuk menangkap seseorang berdasarkan klaim bahwa dia sudah melakukan berita bohong? Mungkin yang mulia hakim paham maksud saya. Jadi Habib Bahar ini kalau tidak salah ditersangkakan tanggal 2 Januari ya kalau tidak salah. Kenapa saya hafal? Karena saya bikin konten YouTube. Tanggal 2 Januari diperiksa, datang, ditangkap, dan kemudian tanggal 3 Januari. Datangnya tanggal 2, kemudian ditahannya tanggal 3. Tanggal 3 semuanya. Sementara putusan itu sendiri Maret. Ya kan? Jadi ya berarti kan dasar waktu menahan dan menangkapnya kan nggak ada untuk mengatakan dia sudah melakukan berita bohong. Kalau kita pakai perspektif perbandingan, karena perbandingannya datang belakangan, oke? Dan datang belakangan itu belum inkrah lagi. Jadi kita paham bahwa putusan belum inkrah belum bisa dikatakan dia sebagai sebuah jurisprudensi. Nah, itu satu. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, masalah itu sering tidak apple to apple. Tidak bisa kita katakan ini sama. Ini apel ini sama apel ini. Karena sepanjang yang saya tahu atau sependek yang ahli tahu, kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu terkait dengan pembuktian
atas terdakwa 2 orang anggota Polri. Dan kejadian yang dibuktikan itu adalah kejadian yang terkait dengan hilangnya nyawa 4 orang. Dan itu satu di skup yang sempit sekali, yaitu mobil Xenia, kan begitu ya. Jadi itu saja. Nah, padahal kalau kita melihat kasus KM50 ini kan tidak hanya soal perkara mobil Xenia-nya, tetapi banyak soal lain. Sebagai contoh misalnya, bagaimana konstruksi 2 orang itu, 2 orang yang ini ya, bagaimana kemudian surveillance-nya, siapa yang memerintahkan, ada komando atau tidak, apakah ada institusi lain yang terlibat. Nah, based on apa? Laporan Komnas HAM salah satunya misalnya. Jadi, kalau menurut saya, apa yang disidangkan di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu hanya kecil sekali, hal yang kecil, dan itu pun belum inkrah. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa tiba-tiba itu sudah mencakup semuanya. Itu yang bisa saya jawab. Pertanyaan terakhir, dengan demikian apa yang bisa digunakan sebagai parameter untuk mengukur ada atau tidaknya kebohongan dari Habib Bahar? Ya itulah persoalan kita semua. Iya kan? Kita mengatakan si A bohong, ya kan? Kalau si A bohong, maka harus ada yang tidak bohongnya, dan itu sudah justified. Nah, gimana kita mengatakan si A bohong? Lalu kemudian, ya saya kasih contoh misalnya mimpi ketemu Nabi berdasarkan berita bohong. Bagaimana kita mengatakan tidak ada orang yang bisa membuktikan bahwa apakah itu bohong atau tidak? Lalu yang dilaporkan bilang, bagaimana kira-kira jam berapa dan lain sebagainya, seperti apa kejadiannya? Mohon maaf Pak, saya nggak bawa handphone waktu mimpi karena nggak bisa ngerekamnya. Jadi maksud saya banyak hal-hal yang konyol di Republik ini gara-gara Undang-Undang 1 1946. Padahal ujung-ujungnya sebenarnya kalau kita mau tarik garis, ini kan bukan soal bohong dan tidak bohong, ini kan soal ada kelompok kritis dalam masyarakat, ya kan? Yang barangkali tidak mengendorse kekuasaan, setiap saat diincar, diintip, ya kan? Kalau kepleset, nah kebetulan dia ngomong, misalnya dia ngomong jin buang anak, kebetulan ini kan ada persoalan, ya kan? Nah, maksud saya nggak begitulah. Kita appeal sebagai warga negara di depan Pak Hakim. Apa begitu menegakkan hukum? Maka saya kembali kepada tugas konstitusional negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini yang tidak dipahami oleh penyelenggara negara dan juga para pejabat publik yang membuat RUU KUHP. Kenapa? At the first place, hal yang pertama dilakukan negara adalah melindungi rakyat, bukan melindungi pejabat, apalagi konglomerat. Jadi kalau kita mau membuat peraturan perundang-undangan, pastikan dulu rakyat terlindungi. Ini enggak, dilindungi semua pejabat-pejabat dari kemungkinan dan penghinaan. Rakyat dihina, ya kan? Rakyat dimaki-maki, nggak ada perlindungannya sama sekali. Jadi paradigma bernegara kita yang menurut saya kita harus berubah. Jangan seperti kita kemudian menggunakan hukum itu sebagai alat koersif, sebagai alat untuk membidik, bukan alat untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman dan adil bagi masyarakat, begitu. Baik, dari kuasa hukum terakhir, majelis mohon izin, dalam satu kasus ini, ini kan bukan cuma kebohongan terkait nafsuhada, tapi juga terkait pernyataan soal Habib Rizik. Iya. Ya, Habib Rizik mengatakan, Habib Bahar mengatakan Habib Rizik ditangkap dan dipenjara karena maulid. Sedangkan menurut perspektif yang satu lagi, itu bukan karena maulid, tapi karena prokes. Seperti itu. Kadarullah waktu itu ahli juga jadi ahli di persidangan Habib Rizik. Yeah. Nah, saya mau memastikan apakah keterangan misalnya seseorang dipidana, ditangkap, dipenjara, sama divonis itu apa ada perbedaan? Karena yang dikatakan Habib Bahar ini bukan Habib Rizik divonis, tapi ditangkap dan dipenjara. Sebagaimana yang distatement oleh pihak kepolisian seperti itu. Iya, kalau misalnya menggunakan prokes,
undang-undang tentang apa? Sampai lupa saya, undang-undang tentang kesehatan masyarakat, tentang kekarantinaan kesehatan yang nggak bisa ditahan, ya kan? Karena ancaman hukumannya cuma 1 tahun, kan begitu. Jadi alasan objektifnya nggak kena. Lalu kenapa kemarin Habib Rizik ditahan? Karena digunakan pasal lain, yaitu pasal 160 KUHP, pasal melakukan provokasi untuk melakukan tindak pidana. Makanya kata Rocky Gerung dalam sebuah diskusi, di mana logikanya Habib Rizik memprovokasi Habib, ya kan, untuk berbuat tindak pidana. Tindak pidananya itu menghadiri maulid, kan begitu kan? Logikanya kan tindak pidananya menghadiri maulid. Karena kalau cuma prokes saja nggak bisa ditahan dia, karena cuma 1 tahun. Nah, dalam proses persidangan berikutnya yang 160 KUHP tidak terbukti, kemudian ormas tidak terbukti, yang terbukti ya prokes. Maka ya kan, Habib Rizik itu ketika dia proses penahanan dan penangkapan dulu ya, penangkapan dan penahanan memang bukan prokes. Dia ditahan dan ditangkap karena konstruksi pasal gara-gara melakukan melakukan maulid, menyelenggarakan maulid yang dikonstruksikan dan melalui pasal pidana pasal 160 KUHP, yaitu memprovokasi. Jadi memprovokasi orang untuk kumpul melakukan maulid. Itu yang alasan dia ditangkap dan ditahan. Perkara kemudian itu tidak terbukti kemudian, itu karena dalam proses persidangannya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Cukup majelis dari kami. Kami silakan mau bertanya. Cukup tahu ada cukup ya. Baik. Assalamualaikum Bapak Marwan Batubara dan Bapak Refli Harun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama saya pada saudara saksi Bapak Marwan. Setahu Bapak, ya, setahu saksi nih, dulu waktu belum ramai begini, setahu Bapak, saya ditahan karena apa? Yang Bapak tahu sebelum ada kasus ini, waktu lagi ramai-ramai, Habib ditahan, tanggal 3 Januari itu, Bapak tahunya itu karena kasus apa? Kasus yang kaitannya dengan aparat negara lah, intinya begitu. Baik, saudara yang berarti. Iya, awalnya saya tahunya adalah karena dianggap melakukan penghinaan terhadap, sekarang jadi kasar, jadi Jenderal Dudung Abdul Rahman. Itu yang saya tahu, karena beliau pernah mengatakan kalau tidak ada orang tidak ada Habaib apa-apa, mungkin Dudung masih nyembah pohon, kira-kira gitu, yang beredar di masyarakat. Nah, itu yang awalnya saya tahu. Tapi kan saya sarjana hukum, masa saya cuma tahu dari berita saja. Lalu akhirnya saya coba klarifikasi dan akhirnya saya paham. Oh, ternyata ujung-ujungnya yang dipermasalahkan sama, berita bohong dan kemudian ujaran kebencian. Karena kalau tadi terkait sama orang, jatuhnya kan bukan berita bohong dan ujaran kebencian, jatuhnya itu adalah penghinaan. Kalau penghinaan, ya yang bersangkutan harus lapor. Tapi ternyata yang bersangkutan nggak lapor, yang lapor orang lain. Oh, rupanya kasus yang lain. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Lanjut ke saksi Bang Refli. Ya. Di sini kan tadi Anda berkata bahwasanya ya pasal 14 ayat 1 itu mudah dipakai untuk menjerat orang-orang. Yakni orang-orang mungkin yang tidak sepaham dengan yang membuat undang-undang atau orang-orang yang seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, saya bicara realitas politiknya ya, yang mulia ya. Mohon maaf, bisa saja saya keliru, tetapi itu yang saya rasakan. Pertama, secara subjektif, sebagai seorang YouTuber selain orang hukum tata negara, saya sudah membuat 4.000 konten. Apa yang saya pikirkan setiap saya
saya membuat konten itu, kira-kira ada nggak deliknya? Dan yang selalu saya pikirkan deliknya itu apa? Berita bohong. Kenapa? Karena saya rasanya kalau bicara penghinaan atau bicara mengenai ujaran kebencian, saya bisa kontrol untuk diri saya sendiri, untuk tidak menghina orang, untuk tidak memaki orang, kan begitu? Saya bisa kontrol. Tapi kalau berita bohong, Allahu Akbar, bagaimana kita kontrolnya? Misalnya, kita membacakan berita, ya kan? Lalu kita mengulasnya. Tiba-tiba berita itu berita bohong, berita yang nggak benar. Kena nggak kira-kira kita? Kena kita sebagai orang yang menyebarkan berita bohong. Siapa yang mengkonstruksikan itu berita bohong? Ya siapa aja yang tiba-tiba datang ke polisi mengadukan Refli Harun sudah menyebarkan berita bohong, tolong diperiksa. Baik, setahu Anda selama ini, ada nggak? Kan ini kan Anda bicara bahwasanya pasal 14 ayat 1 ini mudah untuk menjerat orang-orang. Iya. Kalau menjerat kan berarti ada yang dijerat. Ya. Menjerat, dijerat, istilah kalau bahasa saya korban daripada pasal 14 ayat 1 yang dimana pasal ini dibentuk atas dasar tidak mengikuti dasar Undang-Undang 1945, Undang-Undang kita pakai sekarang. Nah, berarti setahu Anda ada nggak sih korban-korban dari pasal 14 ayat 1 ini yang banyak? Nah, coba Anda sebutkan siapa? Kan tadi saya baru bicara personal, pribadi kan. Yang tidak personal, yang kena Habib Rizik, udah kena kan? 2 tahun. Baik. Syahganda Nainggolan 10 bulan. Syahganda Nainggolan. Syahganda Nainggolan, aktivis kami. Berita bohongnya apa? Ya, pokoknya kalau saya jelaskan kan panjang. Yang kena, yang penting kena. Terus? Kemudian ada juga Anton Permana, kena juga 10 bulan. Jumhur Hidayat kena juga 10 bulan. Terus? Jadi Ratna Sarumpait kena juga 10 bulan. Jadi ya beberapa orang banyak, nggak mungkin lah saya hafal satu-satu kan. Tapi intinya adalah undang-undang ini itu yang sudah inkrah. Tapi yang diadukan itu banyak. Emang saya nggak pernah diadukan? Pernah diadukan saya. Jadi yang diadukan itu juga banyak. Jadi pokoknya intinya kalau kita tidak setuju dengan pendapat orang, ada 2 kemungkinan. Adukan dia melakukan berita bohong atau dia melakukan ujaran kebencian. Udah. Nah, yang paling gampang adalah berita bohong karena kita tidak bisa kontrol. Sebagai seorang jurnalis YouTube, ya kan? Saya kan tidak bisa mengontrol semua pemberitaan melalui portal media itu benar apa enggak. Tapi kan Anda bisa melakukan check and recheck. Nggak mungkin YouTuber perseorangan bisa melakukan check and recheck at the same time. Yang ada adalah kalau ada orang protes, minta hak jawab, kita kasih dia space yang sama, kan begitu. Tapi kalau misalnya kita, wah ini ada berita, kita cek dulu ke sana kemari dan lain, nggak bikin konten gitu, nggak masuk akal itu namanya. Nah, karena itu berita bohong ini banyak sekali. Babe Hekal juga diadukan berita bohong. Kemudian Greenpeace diadukan berita bohong. Siapa lagi? You name it. Yang kira-kira Edi Mulyadi kayaknya kena juga berita bohong. Jadi pokoknya yang kritis-kritis yang pernah diadukan ke polisi rata-rata berita bohong, gitu. Baik. Terus selanjutnya pertanyaan saya kan Anda tadi mengatakan bahwasanya keonaran di sini, berita bohong yang menyebabkan keonaran adalah keonaran fisik, gitu kan? Keonaran fisik, bukan keonaran daring, bukan keonaran virtual. Karena keonaran daring, keonaran virtual itu ya setiap hari itu pasti ada. Dan kalau kalau gara-gara itu dilaporkan, penjara nggak bakal muat, Polda Jabar nggak bakal muat, Polda Metro nggak bakal muat. Nah, pertanyaan saya, berarti keonaran fisik menurut ilmu yang Anda tahu, sepengetahuan Anda itu keonaran fisik? Absolutely. Kenapa? Mana ada internet tahun 46? Iya kan? Mana ada internet? Baik, saya ingin bertanya, maksud daripada hak jawab itu apa sih? Ya gini, jadi kita ini kan negara berdemokrasi. Bisa jadi ketika kita menyampaikan informasi yang kita sampaikan tersebut barangkali akan disanggah orang, dianggap tidak benar, atau menyinggung perasaan orang, atau katakanlah orang tersebut berkeberatan.
Kalau negara kita demokratis, ya bukan dipidanakan, tapi diberikan ruang untuk menjawab. Kan begitu. Misalnya Habib mengatakan bahwa KM 50 itu mereka disiksa, ya kan? Dan jangan lupa, torture atau penyiksaan itu adalah jus cogens dalam hukum internasional. Jadi semua negara di dunia ini sepakat bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Beda sama hukuman mati. Nah, kalau mereka tidak setuju, ya harusnya mereka jawab. Itulah negara demokrasi, ada jawab jinawabnya. Bahwa apa yang disampaikan Habib Bahar, kami berkeberatan, tidak benar. Cuma harus ada adresetnya, harus ada orangnya. Pertanyaannya adalah, siapa yang berkeberatan terhadap pernyataan Habib Bahar? Kan begitu. Kan harus jelas. Pertanyaannya adalah, harusnya yang paling potensial berkeberatan itu Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan, kan begitu, terdakwa dalam kasus ini. Sementara pihak Polri sendiri justru yang memproses kasus, yang berkepentingan untuk, ya kan, dia kan melakukan proses penyelidikan. Kalau terdakwanya bebas, wah itu penyelidikannya nggak profesional dong, berarti kan kira-kira begitu, nggak benar dong buktinya. Nah, tapi masalahnya kan kita nggak jelas ini, yang berkeberatan siapa, ya kan? Lalu yang protesnya siapa? Tapi tiba-tiba yang bersangkutan beliau, pokoknya Anda sudah menyebarkan berita bohong, pembandingnya juga belum ada. Kalaupun ada pembanding yang kecil itu nanti later kemudian dengan putusan pengadilan yang tanggal Maret itu, dan itu pun tidak apple to apple saya bilang. Nah ini yang saya bilang, nggak jelas subjek dan objeknya itu nggak jelas. Sama seperti tadi pasal 28 nggak jelas juga kalau kita bicara sarahnya. Nah belum lagi keonarannya. Keonaran itu saya katakan harus reasonable. Masa keonaran bersifat daring, kalau daring itu, kalau ada soal daring misalnya, yang lebih daring itu banyak tuh, misalnya pernyataan soal big data. Itu justru jauh lebih heboh sampai memunculkan demonstrasi di mana-mana kan, bikin macet dan lain sebagainya. Jangan-jangan ada korban juga pada waktu itu, ada yang kecopetan dan lain sebagainya misalnya. Karena itu ya hukum itu harus diterapkan secara rasional. Dan kalau ada orang yang berkeberatan, diberikan kesempatan dia untuk klarifikasi. Misal ya, dalam konteks ini kan yang menyebarkan yang bersangkutan, siapa namanya? Ya kan sayang sekali nggak pernah disebutkan beliau. Kalau misalnya ada institusi, ada orang yang berkeberatan terhadap konten itu, secara logika ya datang ke beliau, tolong dong dibuat klarifikasi saya, kan begitu. Artinya kalau kita bicara gradasi penonton ya kurang lebih sama kan, tapi mau dimuatnya di YouTube dia, tapi minta klarifikasinya di channel Refli Harun, kan nggak kompatibel jadi. Atau dibalik, ya kan? Dimuatnya di Refli Harun, klarifikasinya di tempat sana misalnya. Nah, sebenarnya kan kepantasan saja. Intinya adalah kita harus memberikan kesempatan kepada orang untuk menyanggah kita, karena kita tidak boleh berpretensi pasti benar. Tapi nggak berarti kemudian begitu kita dianggap tidak benar, tiba-tiba dilaporkan, kemudian dipenjarakan. Nggak bisa tidur istri saya kalau begini cara hukumnya. Karena at any time bisa dicokok kita. Kan itu yang jadi masalah. Baik, berarti yang memiliki hak jawab atas kasus saya ini adalah dua oknum polisi tadi. Harusnya dia yang berkeberatan. Iya. Harusnya. Iya. Nah, yang menyediakan sebagai wadah untuk hak jawab itu siapa? Nah, YouTube yang menyebarkan. YouTube yang menyebarkan. Ya. Yang harus menyediakan sebagai wadah. Ya, dengan frekuensi yang sama kurang lebih kalau mau dibutuhkan. Kan terus begitu. kalau yang laporin orang lain? Ya orang lainnya kurang kerjaan itu orang itu. Ya itulah masalah kita sekarang ini. Jadi ada kelompok masyarakat yang kerjanya melaporkan orang-orang yang ditarget. Kira-kira cepat sekali pokoknya. Itu. Pokoknya kapan Refli salah, ya kan? Mudah-mudahan kita nggak pernah ketemu Pak ya. Kapan Refli salah? Soalnya Pak Hakim teman istri saya. Nanti itu jadi kapan Refli saya kan nggak begitu penegakan hukum itu kan? Kalau saya salah, ada sarana saya minta maaf, satu, ya kan? Yang kedua, sarana untuk menjawab. Ini sudah minta maaf, sudah diberikan hak jawab, tetap aja dipidanakan. Padahal belum tentu juga kita salah. Minta maaf itu ya,
Kadang-kadang soal etika, bukan soal salah dan benar. Misalnya Edi Mulyadi, dia minta maaf atas pernyataan jin buang anak, itu etika saja. Karena biar dia tidak gaduh kan. Padahal biasa kita, wah rumahmu ini jauh sekali tempat jin buang anak, kan biasa. Tapi tiba-tiba tidak jadi biasa karena tadi berkelindan dengan unsur-unsur politis. Baik, apakah seseorang itu, saudara saksi, apakah seseorang itu bisa dihukum, bisa dipidanakan dengan keyakinan dia ini benar, berita ini benar, atau hal ini benar? Terus yang satu lagi, apakah dia bisa dihukum dengan keyakinan dia ini salah, hal ini salah? Ya, jadi memang ya. Sebenarnya ini kan semi delik aduan sebenarnya. Memang bukan delik aduan. Tapi kan biasanya polisi tidak akan memprosesnya kalau tidak ada orang yang ngadu-ngadu itu kan, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya semi delik aduan juga akhirnya. Jadi setiap ada misalnya dikatakanlah dari orang-orang yang ditarget ini dilaporkan, prosesnya cepat sekali biasanya. Dan biasanya tadi dengan menggunakan 2 pasal itu, berita bohong dan ujaran kebencian, kena dia. Nah dalam kasus Habib Rizik, saya harus frankly speaking, wah kalau cuma dikenakan prokes nggak bisa ditahan kan? Udah dikenakan lah pasal 160 KUHP, provokasi yang ancaman hukumnya 6 tahun, sehingga bisa ditahan, kan begitu? Enggak, bukan. Maksud saya bukan itu. Iya. Iya. Apa saudara? Iya, saya akan jawab. Nah, kalau kita bicara mengenai keyakinan, ya kan? Kalau kita bicara tentang konstitusi, ibu-ibu dan bapak sekalian, barangkali lupa pasal 28I konstitusi kita bahwa keyakinan dan hati nurani adalah hak azazi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Bayangkan, orang meyakini sesuatu itu nggak boleh. Jangankan dikriminalkan, dibatasi pun saja tidak boleh. Keyakinan dan hati nurani itu. Nah, bagaimana kalau keyakinan dan hati nurani kita bertentangan dengan keyakinan dan hati nurani orang lain? Makanya ada mekanisme demokratisnya, mekanisme hak jawabnya. Loh, kalau saling mengkriminalkan di antara warga negara, habis kita. Ya kan? Nanti kita tunggu pas kita berkuasa, gilirannya kita kriminalkan, kan kacau jadinya. Kan nggak begitu menegakkan hukum. Menegakkan hukum harus rasional. Dan ingat, tujuan hukum itu bukan untuk menghukum orang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana mengembalikan yang namanya social order di masyarakat, ketertiban di masyarakat yang tercabik-cabik karena adanya hal-hal seperti itu. Nah, yang ini yang lucu, ketika statement itu dilontarkan, tidak ada yang tercabik, tidak ada social disorder. Begitu diadukan, baru muncul ributnya. Ributnya setelah diadukan, bukan ketika ceramah itu disampaikan. Nah, ini yang terjadi saat ini. Baik, contoh, ini mendung, ya, mendung. Saya ngomong ke Bang Marwan, ini mendung nih, bentar lagi hujan. Bang Refli bilang, enggak hujan. Nah, tiba-tiba bener nggak hujan. Ini kan sama, mendung sama. Saya bilang, saya yakin nggak hujan, Bang Refli yakin hujan. Ya. Karena mendung. Tapi ternyata hujan. Nggak hujan. Hah? Nggak hujan. Oh, nggak hujan. Nggak hujan. Nah, terus saya mau laporin Bang Rafli laporin saya. Saya laporin Bang Rafli. Karena Bang Rafli telah melakukan bikin bohong, Bang Rafli menyebarkan berita bohong. Karena kita lagi di ini nih. Ya. Kenapa berita bohongnya? Karena mendung dibilangnya nggak hujan. Sedangkan kenyataannya hujan. Keyakinan saya hujan, keyakinannya Bang Rafli nggak hujan. Nah, maksudnya apakah bisa seseorang itu dihukum berdasarkan keyakinan seperti itu? Ya, itu yang saya katakan kan. Kalau negara kita ini baik-baik saja, ya, antar warga negaranya akrab, kan tinggal bilang, ya itu kan pendapat saya. Kalau kemudian salah, ya itu apa boleh buat. Sama seperti saya mengatakan, besok hujan apa enggak? Saya bilang begini, saya yakin besok hujan. Saya yakin 100%. Tapi ujungnya saya bilang, kalau Tuhan menghendaki, sama aja kan. Jadi intinya kadang-kadang masa yang begitu-begitu saja kita persoalkan. Kadang-kadang keakraban sebagai warga negaranya tercabik-cabik, ya.
gara-gara hukum ditegakkan seperti ini. Kalau hukum dibuat santai-santai aja, misalnya, wah Refli mengkritik si A, ya balas juga dia kritik, ya kan? Hak dia dong, mau mengkritik balik kan baik-baik saja kita. Tapi kalau misalnya ternyata kita tersinggung berdua, ya sudah kita selesaikan secara perdata. Di luar negeri nggak ada, karena gini, ini ada kelompok masyarakat yang sedang bersaing secara politik, ya kan? Kalau digunakan hukum pidana, maka menggunakan instrumen negara untuk merepresi warga negara. Tapi kalau dia menggunakan instrumen perdata, maka dia berlaku yang namanya prinsip equality di situ. Karena negara tidak berhadapan dengan warga negara, tapi warga negara versus warga negara. Makanya kalau hal-hal yang seperti ini, ya kan, itu misalnya saya merasa dihina oleh si X, wah, selesaikan antar warga negara saja. Musyawarah mufakat, sila dari Pancasila, selesai, nggak perlu ke pengadilan. Sayang kan kalau Habib di penjara lama-lama, padahal dia adalah dai guru yang bisa mengajar, nggak produktif jadinya sebagai bangsa. Baik, makanya berarti kan pasal 14 ayat 1 ini sangat tidak relevan, karena di sini menyebarkan berita bohong. Seumpama begini, contoh lah, saya lagi ceramah, saya mengatakan Nabi Allah Isa alaihi salam adalah ruhullah, Nabi Isa alaihi salam adalah putra daripada Sayyidatuna Maryam. Karena saya sebagai dai, sebagai muslim berkeyakinan Nabi Allah Isa alaihi salam itu nabi. Di sisi lain, ini sama-sama direkam. Ada seorang pendeta, saudara kita dari Nasrani. Saudara Nasrani berkata bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan kita. Nah, ini kan masalah keyakinan. Kalau undang-undang ini dipakai, berarti kalau andaikan kita mau ini, bisa jadi saya bilang, oh ini Anda bohong. Yesus itu bukan saya berbicara kepada saudara Nasrani, Yesus itu bukan Tuhan. Sebaliknya, saudara Nasrani berkata, Yesus itu bukan nabi. Nah, ini kan bisa bikin rusak ini undang-undang ini kalau masalah berita bohong. Karena bagi kita itu bohong, bagi saudara Nasrani itu juga bohong. Kalau masalah itu bisa Anda jelaskan dulu, Pak? Iya, makanya saya bikin lagu. Jadi saya ada bikin lagu yang didasarkan pada dua undang-undang ini. Lagunya gini, syairnya, ya kan? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong, ya kan? Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Begitu. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Coba ya. Itu refleksi saya terhadap mudahnya orang dipidanakan karena pasal tentang satu, berita bohong, kedua, penyebaran kebencian, ketiga, penghinaan. Makanya judulnya berita bohong. Baik, saudara saksi, ini kan masalah saya kan masalah ceramah. Ceramah ini kan berkaitan dengan agama. Ya. Saya ingin sedikit nanti saya bertanya. Ada dua hadis yang bertentangan. Ya. Itu namanya ta'arud. Contoh hadis riwayat Abdullah bin Abbas yang dimana yakni usriya biruhi wa jasadi. Hadis Sayyidatuna Aisyah usriya biruhi. Ini dua hadis bertentangan ini. Dan umat Islam itu ada yang berkeyakinan ke hadis, ada yang ngikutin atau meyakini hadisnya riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mengatakan Rasulullah Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad. Sayyidatuna Aisyah berkata Rasulullah Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja. Nah, ini kan umat Islam atau para imam mazhab, beliau kan tidak semuanya mengikuti hadis Abdullah bin Abbas atau nggak semuanya mengikuti hadis Sayyidatuna Aisyah. Kan terpecah belah. Ada yang mau ngikutin hadis Sayyidatuna Aisyah, meyakini Sayyidatuna Aisyah. Padahal hadis bertentangan. Ya. Yang satu bilang ruh, yang satu bilang hanya ruh dan jasad. Itu satu. Contoh kedua dari Sayyidina Abdullah bin Abbas juga, bahwasanya beliau berkata Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Maimunah itu ketika Rasulullah sedang dalam keadaan ihram. Ya, sedang dalam keadaan ihram. Nah, sedangkan
dari Sayyidatuna Maimunah sendiri berkata bahwasanya beliau menikah dengan Rasulullah itu bukan dalam keadaan ihram. Jadi Nabi lagi nggak ihram. Ini kan dua hadis yang bertentangan. Tapi ulama ada yang meyakini hadis Abdullah bin Abbas, ada juga yang meyakini hadisnya Sayyidatuna Maimunah. Terus ada hadis tentang puasa 10 Muharram. Itu ada hadis dari Abdullah bin Abbas bahwasanya puasa 10 Muharram itu asal usulnya dari mulai Madinah. Di Madinah ketika Rasulullah melihat ada orang Yahudi berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram sampai selesai itu hadis, nggak perlu saya bahas. Nah, adapun hadis Sayyidatuna Aisyah beda lagi. 10 Muharram itu bukan di Madinah, tapi asal usul puasa Asyura itu ada di Mekah. Karena orang kafir Quraisy, orang jahiliyah, orang Quraisy jahiliyah, mereka adalah berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, ulama kan ini ada yang milih hadisnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada yang milih hadis Sayyidatuna Aisyah. Nah, dalam hal ini kan mereka kan beliau-beliau ini kan berbeda hadis. Jadi masa yang satu mau bilang Sayyidina Aisyah bohong, atau yang satu mau bilang Sayyidina Abdullah Abbas bohong, kan nggak mungkin. Ini perbedaan. Ini perbedaan. Sama seperti saya bilang Habib Rizik di penjara karena maulid. Ada yang bilang Habib Rizik di penjara karena prokes. Nah terus maksud saya bohongnya di mana? Letak bohongnya di mana? Terus apakah dengan perbedaan-perbedaan ini bisa seseorang itu dijerat pidana? Coba Anda jawab sebagai saksi. Iya, paling gampang begini, sampai sekarang ya. Sebagian masyarakat itu mengatakan hari lahirnya Pancasila itu tanggal 18 Agustus 1945, bukan 1 Juni. Pemerintah menetapkan 1 Juni pada pidato Bung Karno, merujuk pidato Bung Karno, di mana di situ dikatakan, bahkan Habib Rizik sendiri menulis itu, ketuhanan di belakang, ya kan? Kemanusiaan, internasionalisme, ya kan? Kebangsaan, nasionalisme, mufakat, demokrasi, kan begitu. Keadilan sosial, baru ketuhanan yang berkebudayaan. Itu urutan Bung Karno. Lalu pemerintah mengatakan itu hari lahirnya Pancasila. Bisa nggak saya mengatakan bohong gitu? Karena Pancasila itu satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia. Dan itu tanggal 18 Agustus. Jadi semuanya di sini yang mulia hakim konstitusi, perbedaan pendapat itu biasa saja di dalam di dalam kehidupan kita. Nah, dalam kasus beliau, menurut saya satu hal yang perlu kita pahami adalah ketika beliau ngomong tentang sesuatu itu ngarang sendiri atau ada dasarnya, ada rujukannya. Jadi misalnya mengenai korban-korban KM50, ya kita juga mendengar isu-isu itu. Kan cuma nggak berani aja ngomongnya. Kalau beliau berani, itu aja masalahnya, ya kan? Kalau kita cuma berani kasak kusuk, kira-kira begitu. Nah, ini kalau kita lihat, ini versinya berbeda dengan apa yang diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beda 180 derajat. Sekarang pertanyaannya, kira-kira yang bohong yang mana? Kira-kira. Kalau yang bohong yang ini, ya silakan Pak Marwan ditangkap sekarang, ya kan? Kan begitu. Nah, beliau mengatakan ini kan ada dasarnya salah satunya buku ini, ya kan, pengaduan keluarga korban dan lain-lain. Nah, itu hargai saja sebagai sebuah cara untuk menemukan kebenaran. Kan kita juga belum puas dengan kebenaran yang sudah dihasilkan melalui sidang itu. Karena bayangkan 6 nyawa meninggal, kira-kira begitu. Tapi tak ada satupun yang ditahan sehari pun tak ada yang ditahan, kata orang Malaysia, ya kan? Bahkan pernah saya membuat konten yang aneh bin ajaib. Ada statement dari penegak hukum mengatakan bahwa mereka sudah menonaktifkan, waktu itu belum tersangka, terduga, ya kan? Waktu itu kira-kira bulan Maret atau bulan April statement itu saya dengar pada tahun 2021. Tiba-tiba ada statement lain. Satu sudah meninggal bulan Januari. Yang siapa? Yang satunya Elvira namanya kalau nggak salah. Nah, lalu yang dinonaktifkan siapa? Karena penonaktifannya itu kira-kira bulan Maret, bulan April. Tapi tiba-tiba mengatakan yang satu sudah meninggal bulan Januari lah. Yang dinonaktifkan siapa? 3 orang yang dimaksud itu. Nah, yang ini saja sebenarnya banyak soal. Termasuk press conference mengatakan awalnya kan 6 mati dalam tembak menembak kan begitu. Tapi tiba-tiba direvisi jadi 2.
Kan banyak hal-hal yang sebenarnya memancing pertanyaan kita, ya kan? Lalu saya misalnya ngomong dengan seorang jenderal bilang, waduh itu kerjaan kita. Sederhananya adalah, if something happen dengan seseorang, 2 orang itu, ya Anda kan kalau misalnya persoalan pengadilan kemarin kan nggak ada bukti, nggak ada saksi lain, karena semua saksi sudah meninggal. Lalu didasarkan pada apa pengadilan? Ya saksi pelaku sendiri. Kira-kira kalau Pak Hakim mengadili seperti itu gimana coba? Iya kan? Berarti kan saksinya cuma satu arus kan? Dari petugas sendiri. Nah, yang seperti ini hanya bisa kita pikirkan secara rasional. Oh ya begini. Tapi kalau saya forecastkan secara terang-terangan, karena ini di pengadilan kan ada jaminan kan, ini tidak akan apa-apakan. Diporkeskan secara terang-terangan yang begini, waduh langsung kita dianggap menyebarkan berita bohong, walaupun yang kita sampaikan itu adalah fakta dengan analisis yang masuk akal rasional. Itu persoalannya. Tapi sekali lagi, kalau beliau menyampaikan itu nggak ada dasarnya, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba beliau bilang begitu, ya itu berarti bermasalah beliau. Tapi kalau itu sudah merupakan keyakinan orang, omongan orang, ada buku ini, ada berita bawah tanah, ada grup WA yang menyebar, ada gambar-gambar yang menyebar, ya itu sih yang namanya pengetahuan publik itu yang begitu-gitu, yang kita nggak bisa ngomong apa adanya. Nah, karena itu kalau kita mau bernegara secara benar, ada yang namanya conflict of interest, ya kan? Seseorang tidak bisa menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Maka untuk kasus ini harus dibuat tim independen mencari fakta, fact finding. Termasuk juga misalnya hak. Kenapa diperlukan yang namanya pengadilan HAM itu? Karena pengadilan HAM itu bisa merekrut penyidik independen. Kan begitu? Ya, penyidik independen juga. Iya, hakimnya juga. Penyidik independen dan hakim independen. Nah, sehingga ada independensi. Kalau kita bicara tentang conflict of interest, ya Anda nggak mungkin bisa berlaku adil terhadap kasus yang kira-kira tersangkut dengan diri Anda sendiri. Nah, rakyat Indonesia yang cerdas sudah tahu semua yang begini-begini. Cuma kan kita nggak bisa ngomong, itu masalahnya. Begitu ngomong salah, diincar kita. Langsung berita bohong, ya kan? Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada saya. Ya. Jadi, kenapa Pak Marwan Batubara yang bikin buku TP3 yang beliau anggotanya, kenapa nggak ditangkap? Kenapa nggak ditahan? Karena mungkin beliau tidak pernah mengkritik kebijakan-kebijakan dan kezaliman pemerintah. Mungkin begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Makanya nggak ditangkap, makanya saya ditahan, saya dibicara. Pertanyaan selanjutnya, saudara saksi ahli. Iya. Berarti intinya dari semua tadi pasal 14 ayat 1 disangkakan kepada saya itu bahwasanya itu adalah yakni tidak menyebabkan keonaran fisik, harus ada hak jawab, dan itu pun terjadi di mana-mana banyak, yakni tidak bisa diinikan. Yakni intinya berarti pertanyaannya tentang pasal 14 ayat 1 ini pantas atau tidak disangkakan kepada saya? Tidak pantas. Tidak pantas, baik. Nggak, terus jawaban tidak pantas bukan hukum, tidak adil. Tidak adil lagi. Baik, tidak pantas, tidak adil. Nah, ya ini kan polisi, pengadilan, kejaksaan, ini kan aparatur negara. Nah, apakah turut campurnya negara dalam hal ini, ya dalam hal ini maksudnya dalam kasus saya ini melalui pemidanaan saya ini, berarti negara mempelopori atau mendukung teori spiral kekuasaan dengan represi terhadap saya dengan kasus ini. Iya. Iya kan jawabannya. Jadi gini, ini kan ada paradoks ya. Paradoksnya begini. Kita tahu bahwa dalam kasus ini tersangkanya adalah 3 orang. Jadi ada Elwira yang meninggal kecelakaan motor tunggal bulan Januari, kemudian ada Yusmin Ohorela, dan kemudian satunya lagi adalah Fikri Ramadan.
Oke, dalam situasi yang normal harusnya mereka dong yang berkeberatan, ya kan? Karena mereka tersangka kan. Artinya kalau misalnya Habib Bahar mengatakan ada penyiksaan, beliau mengindikasikan ada penyiksaan dan lain sebagainya, maka pelakunya mutatis mutandis harusnya mereka, kan begitu ya? Secara teoritis, mereka yang akan marah dong, yang akan tersinggung kan? Penegak hukum yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan harusnya senang, ya kan? Harusnya senang. Waduh, berarti makin terbukti nih dakwaan kita, ya kan? Kan begitu. Masa kita mendakwa orang tidak ingin itu terbukti? Kan aneh. Kalau gitu nggak usah didakwa aja, ya kan? Kita mendakwa orang dengan pasal pembunuhan atau pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian, tapi kok ketika ada orang lain mengatakan wah itu ada penyiksaan dan lain sebagainya, loh kok malah kita nggak suka? Kan aneh kan? Harusnya kita suka dong, karena berarti penyelidikan dan penyidikan serta pendakwaan kita tuh didukung oleh opini Habib Bahar dan Marwan Batubara, kan kira-kira begitu. Kalau nggak senang malah aneh. Saya pakai logika berpikir, walaupun kita semua udah tahu jawabannya, yang begini-begini kan kita paham lah. Cuma saya pakai logika saja, kan aneh. Kenapa nggak suka? Toh yang lain kan nggak terlibat, logikanya kan begitu. Institusi kan nggak terlibat, loh. Kenapa kita risau? Ingat, kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, kan begitu. Itu jawabannya. Baik, pertanyaan tadi kan udah pasal yang berita hoax. Ya. Nah, sekarang saya mau bertanya tentang pasal berita ujaran kebencian. Di sini yang saya ambil tadi dari pernyataan saudara saksi ahli, antar golongan itu adalah pribumi zaman dulu ya. Antar golongan yang dimaksudkan pada antar golongan itu pribumi Eropa dan timur asing, ya. Ini yang antar golongan. Dulu zaman sebelum merdeka. Nah, kalau sekarang tadi yang Anda jelaskan Polri, TNI itu tidak termasuk antar golongan. Menurut pendapat keahlian saya begitu. Tidak termasuk antar golongan. Karena dia nggak mungkin disebut golongan, karena dia adalah bagian belongs to republic, dia milik negara. Jadi Polri itu merah putih, bukan golongan tertentu. Ini rakyat. Jadi ibarat kata, bukan ibarat, rakyat Indonesia itu adalah ibu kandung daripada ibu kandungnya polisi dan TNI. Ya. Nah, terus ujaran kebencian, sara. Di dalam ceramah saya itu, seingat saya berkata 6 laskar beliau dibantai, disiksa, beliau dipenjara ini. Saya tidak menyebutkan siapa yang memenjara. 6 laskar itu saya tidak menyebutkan siapa yang menyiksanya. Saya tidak menyebutkan institusi manapun, baik per individu atau per institusi. Saya tidak sebut dalam ceramah saya. Saya tidak sebutkan. Apakah itu termasuk daripada ujaran kebencian ini? Saya tidak menyebutkan. Iya, jadi begini. Kita kalau lihat pasal itu harus ada satu kesatuan. Jadi ada unsur barang siapa ya, setiap orang, kemudian menyebarkan, ya kan? Ada perbuatan untuk menyebarkan, kemudian ada apa yang disebarkan yaitu ujaran kebencian, dan kepada siapa ujaran kebencian itu ditujukan, kepada individu atau kelompok, dan basisnya sara. Jadi nggak bisa hanya kepada Refli Harun saja atau kepada Bang Marwan, karena individu tapi nggak ada basis saranya misalnya. Saya tidak melihat objeknya siapa. Pertama pertanyaannya, kalau kita tanyakan siapa subjeknya, Habib Bahar, oke? Kegiatan menyebarkannya YouTube beliau, kan begitu? Yang menyebarkannya kan YouTube beliau. Ujaran kebenciannya nggak tahu saya, terus terang nggak tahu. Apa yang dikonstruksikan sebagai ujaran kebencian nggak tahu.
Lalu kepada siapa ujaran kebencian yang saya tidak tahu itu ditujukan? Nggak tahu juga saya. Individunya siapa, kelompoknya siapa, nggak tahu saya. Lalu apa argumentasi saranya, nggak tahu juga saya. Maka paling tidak dari unsur itu saya tidak tahu ujaran kebenciannya apa, kepada siapa, dan basis saranya apa. 3. Yang saya tahu cuma 2. Subjeknya beliau, yang menyebarkan beliau. Jadi unsurnya lebih banyak tidak lengkapnya dibandingkan lengkap. Itu yang saya pahami. Baik, berarti pasal ujaran kebencian itu pantas atau tidak didakwakan kepada saya? Tidak pantas. Tidak pantas. Ya. Adil atau tidak? Tidak adil. Benar apa tidak? Tidak benar. Baik. Tapi saya bukan terdakwa. Iya. Iya. Saya kan emang begini bicaranya, mau masak aja begini.